Hey yo Tsamagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Kali ini kita akan tentu membahas dan mereview manga Blue Lock lagi chapter 303 terbaru. Namun sebelumnya Tamagon mengingatkan lagi tentang apa yang terjadi pada chapter lalu, yang dimana memperlihatkan deretan nilai pasar yang dimiliki oleh para pemain Blue Lock selepas mereka sudah menyudahi persaingan yang ada di Liga-Liga Egois. Cerita sebelumnya pun memperlihatkan para 23 pemain Blue Lock ini akhirnya melakukan parade. Mereka diberi arahan oleh Ego Jinpachi untuk mengenakan setelan jas beserta lengkap dengan celana panjang yang klimis, di mana Isagi di sini pun terlihat benar-benar bersemangat menyapa banyaknya fans yang dia miliki beserta dengan teman-temannya sesama Blue Lock yang lainnya. Di sisi yang lainnya kita pun melihat Nagi yang sudah kembali beraktivitas seperti biasa dan sudah keluar dari sepak bola, dan dia pun tertegun melihat teman-temannya yang sudah lolos ke Piala Dunia U20. Nagi terlihat benar-benar ingin kembali ke Blue Lock bersama dengan teman-temannya dengan menangis sejadi-jadinya. Jadi dalam chapter ini akankah kita mendapatkan kejutan lagi? Silahkan subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Blue Lock chapter 303 mendapatkan judul Blue Lock Jepang. Chapter ini diawali dengan memperlihatkan trending topik olahraga yang terjadi di media sosial, di mana di sini yang menjadi viral tentu saja adalah sang GOAT kita, yakni Yoichi Isagi yang memiliki lebih dari 31.000 tweet. Sementara itu di posisi kedua ada Michael Kaiser dengan jumlah 19.000 tweet. Di sini pun memperlihatkan Buratsuta Hirotoshi. Dia merupakan ketua dari Persatuan Sepak Bola Jepang yang tentu sangat senang melihat hal ini, di mana tim nasional Jepang U20 sekarang sudah masuk ke Piala Dunia beserta dengan trending topik olahraga yang benar-benar membuat sangat mempengaruhi ekonomi dari negara Jepang. Catatan awal yang kita dapatkan pada chapter kita kali ini adalah uang dan uang dengan Blue Lock yang terus berjalan. Artinya kemenangan ada di pihak Buratsuta. Berita terkini pun menyebut bahwa tim nasional Jepang U20 sekarang sebut saja Blue Lock Jepang. Panel selanjutnya pun memperlihatkan kantor Presiden Persatuan Sepak Bola Jepang, di mana orang tua Buratsuta ini benar-benar sangat senang karena tentu ya berkat Liga Neo Egois yang sengit dan acara Blue Lock TV dan juga penjualan merchandise pemain yang terdaftar semuanya ludes terjual dengan keuntungan 78 miliar yen. Di samping itu, Jepang juga bahkan memiliki koneksi yang sudah sangat kuat dengan FIFA. Tentu ini membuat perekonomian dari Jepang, khususnya Asosiasi Sepak Bola Jepang, sangat meningkat pesat. Buratsuta pun kemudian kedatangan tamu di kantornya, yakni Ego Jinpachi. Ternyata Buratsuta lah yang memanggil Ego ke kantornya guna beberapa hal yang ingin dia sampaikan kepada Ego Jinpachi. Buratsuta memuji akan pencapaian yang sudah dilakukan oleh Ego Jinpachi dan dia memang membawa keuntungan besar kepada organisasi sepak bola Jepang. Nah, namun disinilah menariknya. Ternyata Buratsuta ini juga menanyakan tentang keputusan dari Ego Jinpachi untuk mengeluarkan Nagi dari proyek Blue Lock-nya. Buratsuta pun tentu tidak percaya akan Nagi yang tersingkir dan tidak masuk ke 23 pemain yang dipilih. Dia juga tentu sangat kecewa akan hal ini kepada Ego Jinpachi karena Nagi adalah pemain populer dan tentu saja Buratsuta tak paham kenapa Ego Jinpachi tidak memasukkan Seishiro Nagi. Ego Jinpachi pun hanya menjawab karena itu adalah sudah aturannya dan semuanya pun sudah selesai. Buratsuta pun mengatakan kepada Ego Jinpachi bahwa di media sosial orang-orang masih heboh yang bilang bahwa Nagi adalah pemain yang luar biasa dan Ego yang memang menyebalkan. Buratsuta mengatakan bahwa Nagi adalah mesin uang. Kalau saja Ego tetap mempertahankan Nagi, itu pasti akan membawa banyak keuntungan dan juga pemasukan di kantornya. Buratsuta pun menyarankan agar Ego Jinpachi kembali untuk melakukan seleksi ulang pemain yang akan masuk ke U20 tersebut. Nah, tentu saja respon dari Ego Jinpachi di sini pun terlihat benar-benar muak. Dia bilang bahwa itu tidaklah mungkin akan terjadi, dasar tanuki mata duitan. Aku di sini untuk membawa Jepang juara Piala Dunia. Tuhan dari proyek ini tentu saja adalah aku. Nah, lantas kita pun beralih dan sekarang mata tertuju ke konferensi pers dari U20 Blue Lock Jepang. Di sini pun diumumkan kepada halayak publik bahwa Jepang sudah menciptakan Blue Lock demi mengejar mimpi jadi yang terbaik di dunia.
Fase 1 memilih 35 pemain dari 300 orang lewat pertandingan melawan timnas Jepang U20. Kemudian fase keduanya pun menyaring jadi 23 orang melalui Liga Neo Egois. Dan sekarang saatnya memasuki fase ketiga, yakni Piala Dunia U20. Tuan rumahnya adalah Jepang dan rekor baru dengan 64 negara yang ikut serta. Dimulai dari kerajaan sepak bola yakni Brazil, Prancis yang juga menonjol di Liga Neo Egois, Jerman dengan Michael Kaisernya, tanah kelahiran sepak bola yakni Inggris, ada juga Spanyol dan Italia. Generasi baru dari seluruh dunia berkumpul di sini dan Jepang akan menantang lawan-lawan baru dan juga kuat. Blue Lock akan memberikan semuanya dan tentu tujuan Jepang saat ini adalah tentu saja kemenangan. Kita kembali ke kantor Presiden Persatuan Sepak Bola Jepang. Di sini, Buratsuta tak terima bahwa Ego Jinpachi menyebut dirinya adalah Tuhan dalam proyek tersebut, melainkan dialah yang berposisi menjadi Tuhan sekarang. Buratsuta itu bilang bahwa dialah yang sudah meyakinkan FIFA agar Jepang menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 kali ini. Dan dia juga menopang sepak bola Jepang selama ini. Buratsuta pun mengatakan bahwa Ego Jinpachi hanyalah seorang pemimpin yang disewa oleh Tuhan. Buratsuta kemudian memerintahkan Ego Jinpachi untuk kembali membawa Nagi dan masuk ke dalam pemain yang lolos. Ego Jinpachi pun mengatakan bahwa dia akan mengundurkan diri saja jika hal itu terjadi karena dia sudah mengikuti rencana dari awal dan sudah membangun tim nasional Jepang untuk menang di Piala Dunia. Ego tak akan berniat untuk mengganti 23 pemainnya yang sudah dia pilih dan Nagi tidak diperlukan lagi dalam tim. Ego juga bilang bahwa dia sudah berjanji membuat kesepakatan dengan Buratsuta yang hanya bisa memilih 23 pemain dan tentu saja dia tidak memilih seorang Seishiro Nagi. Kita beralih lagi ke konversi pers. Beberapa awak media pun bertanya terkait dengan apa yang akan terjadi di Piala Dunia ini. Di mana, apakah mereka akan bisa melihat pertarungan Loki yang akan melawan Ito Shirin? Kemudian, akankah juga mereka akan bisa melihat duel dari striker papan atas yakni Michael Kaiser dan juga Yoichi Isagi? Begitu juga bersama Lorenzo dan para pemain generasi baru Wolf Best 11. Nah, dikatakan bahwa Piala Dunia U20 pada dasarnya memang adalah turnamen global untuk para pemain usia di bawah umur 20 tahun. Ini adalah versi junior dari Piala Dunia yang asli. Namun kali ini berbeda karena berkat Liga Neo Egois dan suksesnya Blue Lock TV, perhatian yang didapat generasi ini sudah berada pada level yang tinggi di dunia sepak bola. Piala Dunia U20 ini diperkirakan akan menjadi mega event sekelas Piala Dunia sesungguhnya. Dengan melihat mereka bertarung seimbang melawan pemain kelas dunia di Liga Neo Egois, segalanya akan berubah. Bagi Jepang, memenangkan Piala Dunia bukan lagi sekedar mimpi. Mulai sekarang kita memasuki era di mana mimpi akan jadi kenyataan. Nah, kita balik lagi ke kantor Presiden Persatuan Sepak Bola Jepang. Di sini masih terjadi perdebatan sengit antara Buratsuta dan juga Ego Jinpachi terkait dengan Nagi yang tidak lolos dalam 23 pemain Blue Lock. Di sini Buratsuta kemudian mengancam Ego Jinpachi ini. Jika memang Ego ini tak bisa memenangkan Piala Dunia U20, maka dia akan dipecat. Tentu saja mendengar hal tersebut, Ego Jinpachi lantas menyala-nyala dan bilang bahwa itu adalah memang niatnya sejak awal untuk menang di Piala Dunia U20 dan dia akan membuat Jepang menjadi pusat perhatian dunia sepak bola. Buratsuta pun kemudian bilang bahwa itu akan dia jadikan konten bisnis terbesar di dunia jika memang Jepang akan memenangkan Piala Dunia U20. Kita kembali lagi ke konferensi pers sekarang. Untuk menutup konferensi pers ini, para awak media akan mendengarkan sepatah dua patah kata dari sang GOAT kita yakni Yoichi Isagi. Kita pun di sini diperlihatkan Isagi yang menggunakan setelan jas lengkap sangat rapi dan memasuki tempat konferensi pers di hadapan para awak media dan dia pun diberi panggung untuk mengatakan sesuatu. Isagi berkata bahwa aku Yoichi Isagi akan memenangkan Piala Dunia U20 dan menjadikannya panggung terpanas di dunia sepak bola. Tim Blue Lock Jepang yang baru akan segera meluncur. Yup, dan kita pun diberi timeline 47 hari menuju Piala Dunia U20. Penutup pada chapter ini pun kita diperlihatkan lagi-lagi Seishiro Nagi yang malah asik bermain dingdong sambil merenungi nasibnya. Catatan akhir dari chapter ini adalah anak laki-laki yang menemukan egonya kini melihat dunia dengan cara yang benar-benar berbeda. Dunia Blue Lock itu kini terasa sangat jauh.
Yap, jadi bagaimana menurut kalian dengan dimulainya arc terbaru dari Blue Lock yakni Piala Dunia U20? Ternyata Jepang yang menjadi tuan rumah dalam turnamen kali ini ya. Dan tentu saja kita akan melihat aksi bintang-bintang kelas dunia dari berbagai penjuru dunia bergabung menjadi satu dan menari di lapangan dengan mengadu skill dan bakat mereka. Entah kenapa di chapter akhir ini lagi-lagi karakter Nagi yang disorot tanpa henti. Padahal dia sudah tidak lagi masuk dalam pemain yang akan bermain di Piala Dunia. Adakah sesuatu hal yang disembunyikan oleh autor di sini ya, dan mungkinkah akan ada plot twist menarik di mana bisa saja Nagi malah yang akan mewakili negara lain untuk berkompetisi di ajang bergengsi Piala Dunia tersebut. Yup, jadi tentu saja kita akan pantau bagaimana cerita selanjutnya dari Blue Lock di minggu depan, dan judul chapter terbarunya nanti diberi judul Pelindung Mimpi ya. Terima kasih ya yang sudah menonton. Jangan lupa like dan share-nya. Kita akan bertemu lagi pada Blue Lock chapter depan.